Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan saya Taruna atas nama Erwin Syam dari kelas Nautika Alfa. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan beberapa materi yang berhubungan tentang HTML. Jadi HTML. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit definisi apa itu HTML dan bagian-bagian dari HTML itu sendiri. Jadi untuk yang pertama saya akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan HTML. Jadi HTML ialah Hypertext Markup Language dalam bahasa Inggrisnya, atau merupakan bahasa markup yang mudah untuk dipahami oleh pengguna HTML, dapat memudahkan user pengguna atau user pemula ataupun developer dalam memformat, menyusun, serta mengorganisir suatu dokumen secara online menggunakan program Microsoft Word misalnya. Jadi HTML ialah merupakan bahasa-bahasa atau bahasa internet atau bahasa-bahasa internet atau bahasa-bahasa jaringan yang mempermudah user pengguna atau user pemula dalam menggunakannya. Dan HTML ini biasanya digunakan pada aplikasi Microsoft Word. Untuk selanjutnya itu HTML juga berfungsi. HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola ataupun mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen, website, ataupun hal-hal yang berhubungan tentang website ataupun dokumen. Sehingga hal ini membuat dokumen ataupun website kita menjadi lebih menarik, mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet dan di seluruh dunia HTML. Kemudian itu HTML juga memiliki kelebihan dari bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian bahasa dari HTML itu sendiri itu mempunyai banyak sumber dan luas serta konsisten. Oke, dalam konteks HTML di sini ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu penggunaan table pada HTML. Jadi dalam konteks penggunaan table pada HTML ini mempunyai peranan yang sangat penting. Selain digunakan untuk menampilkan table berisi data, table pada HTML ini juga berfungsi untuk digunakan menyusun teks dalam kolom ataupun membuat laporan terstruktur lainnya. Kemudian yang kedua itu form. Jadi form pada HTML ini merupakan elemen yang sangat penting, tak jarang juga ditemui pada aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi terkhusus untuk HTML ini, form itu digunakan untuk mendapatkan data dari si pengguna. Jadi pada saat user pengguna atau user pemula ataupun developer ingin mencari sesuatu ataupun ada yang ingin dicari, itu bisa mengetik formnya pada HTML. Kemudian HTML itu akan mencari data yang ingin dicari. Untuk yang ketiga itu frame. Jadi untuk frame ini sendiri pada penggunaan HTML itu ialah sebuah jendela khusus, atau dalam bahasa mudahnya ya bisa dikatakan sebagai bingkai halaman HTML yang digunakan untuk penggunaan sesuatu tentang HTML itu sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa poin juga yang ingin saya jelaskan, yaitu apa itu row span, apa itu call span, dan apa itu atribut align. Jadi yang pertama, atribut row span. Jadi atribut row span itu merupakan atribut dari HTML. Yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa baris ataupun sederhananya menggabungkan baris ke bawah. Jadi atribut
Browspan pada HTML ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa baris, terus digunakan untuk baris bagian bawah. Yang kedua itu callspan atau atribut callspan. Jadi atribut callspan di sini ialah kolom atau span merupakan yang berfungsi untuk menggabungkan. Jadi fungsi dari callspan ataupun kolom span itu ialah untuk digunakan menggabungkan beberapa kolom. Jadi ini aplikasi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom. Sederhananya menggabungkan kolom ke samping. Jadi yang untuk callspan itu untuk menggabungkan kolom di bagian baris bawah, sedangkan callspan ini digunakan untuk menggabungkan kolom ke samping. Yang ketiga itu atribut align. Jadi atribut align di sini digunakan untuk mengatur bentuk perataan. Jadi rata kiri atau rata kanan. Biasa atribut align ini biasa digunakan pada Microsoft Word itu untuk mengatur kata-kata, mengatur kata atau kalimat yang dicatat. Misalkan kita ingin rata kiri ataupun rata kanan, serta menentukan posisi tabel, bisa juga di dalam tabel secara horizontal. Oke, saya rasa cukup untuk keterangan atau penjelasan tentang HTML dan fungsinya itu tersendiri. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.